Aduh, hari ini kok rasanya capek banget. Padahal tidur udah cukup. Apa mungkin gue kena mental health issue ya? Atau gue cuma anxiety aja? Atau gue cuma penat? Atau mungkin gue perlu healing nih kayaknya. Enggak deng, mungkin apa gue kurang darah aja ya? Eits, yang barusan itu sebenarnya salah loh guys. Memangnya kenapa salah? Karena kalian menduga-duga kesehatan mental kalian sendiri. Itu mungkin yang bahasa kerennya disebut dengan self-diagnose. Jadi sebenarnya apa sih self-diagnose itu yang katanya bahaya loh kalau misalnya kalian melakukan itu terus-menerus? Nah, jadi sebenarnya apa sih self-diagnose itu? Jadi self-diagnose itu adalah kondisi di mana kalian berusaha mendiagnosis kesehatan mental maupun fisik kalian sendiri. Padahal ketika kalian berkonsultasi dengan dokter atau psikolog, mereka akan memberikan diagnosis sesuai dengan keluhan, riwayat kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan keadaan kalian sekarang. Nah, bahaya dari self-diagnosis ini sendiri bisa memicu kesehatan mental yang lebih parah loh. Memang apa aja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, orang yang mengalami self-diagnose cenderung sering mengalami kepanikan. Padahal mereka seharusnya tidak mengalami kepanikan yang bisa menimbulkan stres. Mereka cenderung memikirkan hal-hal negatif yang membuat mereka menjadi lebih stres. Yang selanjutnya menyangkal kesehatan mental. Mungkin beberapa dari kalian hanya menebak-nebak hal-hal yang bisa terjadi. Pada akhirnya kalian malah menyepelekan hal-hal yang malah semestinya serius. Dan yang ketiga, menolak untuk berkonsultasi dengan psikolog. Orang yang cenderung mengalami self-diagnose biasanya selalu melakukan pencarian sendiri secara online dan melakukan diagnosa sendiri. Padahal harusnya kan mereka berkonsultasi dengan psikolog. Kalau gini kan jadi bahaya, mereka bisa trust issue dengan psikolog. Jangan sampai gitu ya guys. Nah, selain ciri-ciri tadi, sebenarnya menurut para psikolog ada berbagai macam bahaya loh yang bisa ditimbulkan bagi kalian yang suka mengalami self-diagnose. Yang pertama bisa jadi kalian mengalami gangguan fisik yang lebih serius loh. Karena sebagai contoh, misal kalian merasa sering panik dan kalian menganggap itu sebagai mental health issue. Padahal sebetulnya bisa jadi kalian terkena tumor otak karena keduanya memiliki gejala yang sama loh. Yang kedua, salah minum obat. Obat antidepresan pun juga tidak akan manjur jika kalian mendapatkan diagnosis yang salah. Resiko terhadap kesehatan pun juga makin besar loh karena kalian mengonsumsi obat secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan rekomendasi dokter maupun psikolog. Pertanyaannya sekarang nih guys, gimana caranya kalau misalnya kalian sudah terlanjur melakukan self-diagnose? Tenang aja guys. Nah guys, kita ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, hindari mencari informasi tentang penyakit kalian dari online. Memangnya kenapa? Karena nggak semua informasi yang ada di internet itu akurat loh. Memang sebenarnya nggak ada salahnya sih mencari informasi tentang penyakit kalian dari internet. Tetapi hal tersebut bukan merupakan cara yang efektif. Malah bisa jadi akibat kesalahan dari informasi itu, bisa jadi kalian mendapatkan salah penanganan akibat salah diagnosis. Yang kedua, hindari melakukan tes kesehatan mental melalui internet. Hayo, siapa nih dari kalian yang sering melakukan tes kesehatan mental melalui internet? Balik lagi nih guys, sebenarnya ini nggak salah sih. Cuma hal ini tidak bisa menjadi acuan untuk kalian menentukan kesehatan mental kalian. Apalagi sampai kalian bilang, kayaknya gue kena mental illness nih berdasarkan tes dari internet. Nah itu bahaya banget guys, big no ya. Yang ketiga, jangan jadikan kondisi orang lain sebagai rujukan kalian ya. Karena tiap orang memiliki kondisi mental health yang berbeda-beda. Walaupun terlihat sama, belum tentu kalian memiliki masalah kesehatan yang sama loh. Yang keempat, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau psikolog ya. Karena masalah kesehatan mental bukan masalah yang bisa kalian hadapin sendiri loh guys. Nah, kalau kalian tadi sudah paham gimana sih ciri-ciri orang yang self-diagnose itu, semoga self-diagnose ini nggak terjadi pada kalian ya. Karena kan kalian udah denger sendiri gimana bahayanya. Ih, serem guys. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel Satu Indonesia untuk video-video menarik lainnya. Bye!